Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari kita lanjutkan pelajaran kita sampai mana? Bab makruh di dalam berjamaah. Baik, lanjut, silakan dibaca. Yang menjadi imam, ucapan hurufnya ada sedikit tidak sempurna, tetapi itu tidak sampai merubah arti kalimat tersebut. Imamnya itu umpama bacaannya kurang sempurna hurufnya, tapi tidak sampai merubah makna. Ya, ada sedikit jar orang Banjar pilat kah pangarnya itu. Ar-Rahmanir-Rahim. Nyebutnya ra-nya ada, cuman tidak sempurna. Ya, itu ada huruf yang sedikit tidak sempurna bacanya, seperti Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman, karena lidahnya tuh pendek. Tapi masih bisa. Tapi kalau parah, Ar-Rahmanir-Rahim, tidak bisa huruf R sama sekali. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan jadi imam, jadi makmum saja. Saya punya santri itu ada lidahnya itu kayak agak pendek gitu. Nah, dia seperti itu kalau baca Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, ada beberapa santri itu. Ala kulli hal ya. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, kita mengikutinya sebagai makmum dia, maka salat kita makruh. Artinya kita jadikan dia sebagai imam, makruh. Baik, lanjut. Yang kemarin nyampe ke 101 kok ini berulang lagi. yang 101, Pak. Yang 101 yang 11. Nomor 10. Nomor 11 sekarang. Nomor 11 sekarang, betul Pak? Iya, betul kah? Sudah dapat belum anunya? Coba sudah ya? Lanjut. 11. Tablik, makmum yang menyaringkan suaranya ketika membaca takbir di belakang imam, jikalau tidak diperlukan. Itu. Tablik, tahu tablik? Tablik itu kayak di Mekah, di Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu namanya tablik. Itu dibolehkan kalau dikhawatirkan suara sang imam itu tidak sampai kepada makmum yang di belakang, atau masjidnya terlalu besar seperti Masjid Haram, Masjid Nabawi itu kan besar tuh. Maka boleh memakai tablik tadi, pakai tablik. Tapi kalau seandainya tidak diperlukan, cuma 2 sop nih. Dua sop. Suara imam lantang saja, Allahu Akbar, kedengaran aja ujung-ujungnya. Cuman karena hendak bergaya, Allahu Akbar. Nah, itu makruh. Kalau tidak diperlukan, kalau diperlukan nggak apa-apa. Dan tabligh ini boleh memakai untuk beberapa orang, ya, memakai beberapa orang. Umpama kita sholat hari raya, jamaah membludak sampai keluar umpama. Ya, sampai keluar nggak jamaah? Sampai keluar, dibuka pintu apa semuanya. Di pertengahan sholat tiba-tiba mikrofonnya mati.
Sudah, ini bisa dipastikan suara imam itu tidak sempurna kedengaran sampai yang di luar sana. Maka dibolehkan untuk menggunakan tabligh. Jadi umpama imam di sini, Allahu Akbar, pos pertama umpama di sini, di mana di tiang sini, Allahu Akbar. Pos kedua umpama di pintu situ, Allahu Akbar. Jangan semuanya ikut, ada pos-posnya gitu. Ya. Oh, ternyata sampai ke belakang sana, sampai ke halaman yang baru, parkiran baru jamaahnya. Boleh pakai tabligh lagi, boleh. Semana diperlukannya itu dibolehkan. Tapi kalau tidak diperlukan jangan makmum benyaring di belakang imam. Ya. Udah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. 12. Jarak antara imam dan makmum lebih dari 3 hasta, yaitu kurang lebih 1,5 meter. Jarak imam dan makmum lebih daripada 1 hasta. 3 hasta maksudnya. 3 hasta itu kurang lebih 1,5 meter. Ini berapa nih? 1 meter berapa ini? 40 ya? Hah? 120. Nah, 120. Naik ke sini lagi. Ada 1,5 meter. Enggak ada ya? Nah, pas ya. Nah, ini pas ini. 1,5 meter begini. Kalau seandainya lebih, imamnya di sini, imamnya di depan situ. Terlalu jauh. Tanpa ada hajat. Maka hukumnya makruh. Tapi kalau ada hajat enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Terhalang apa begitu. Umpama ada masjid sebagian itu ada di sini meja lah. Bukan lemari. Lemari untuk naruh Al-Qur'an umpama. Situ juga. Sepanjangan ini. Enggak mungkin makmum salat di sini. Tahantup dahinya dengan lemari. Sedangkan posisi imam umpama di sini. Nah, itu bisa dimundurkan sedikit begini. Nah, begitu juga antara sop dengan sop itu sebenarnya tidak boleh jaraknya melebihi daripada 3 hasta atau 1,5 meter kurang lebih. Seperti kita ini ya, kalau kita sholat kan 1, 2, 3 penuh. Yang keempat nggak diisi, yang kelima baru diisi. Kenapa yang keempat nggak diisi? Karena saya lihat banyak orang salafi. Yang salafi itu kalau ada tiang dia nggak mau sholat di tiang-tiang ini. Itu paham salafi dia. Dia nggak boleh sholat di antara tiang-tiang ini. Putus sopnya katanya dia. Nah, mereka berpatokan ada satu hadis seperti itu. Tapi memang hadisnya benar. Cuman hadis itu saya baca menurut para ulama itu disebabkan karena tiang waktu itu di zaman Nabi itu ada tempat sarang jin gitulah. Ya, bahkan Nabi pernah, kata Nabi, mendapatkan jin malam-malam ditangkap sama Nabi, lalu jin itu diikat di tiang masjid. Kata Nabi, kalau seandainya aku tidak ingat doanya Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab, Rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah aku dan berikanlah aku kekuasaan yang tidak ada saingannya seorang pun setelahku ini. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Kata Nabi, kalau seandainya aku tidak ingat doanya Nabi Sulaiman, maka akan ku biarkan jin itu terikat di tiang masjid sampai di siang hari, sehingga jin itu menjadi mainan anak-anak. Jadi mainan anak-anak. Tapi mengingat doa tadi, maka ku lepaskan jin itu, kata Nabi. Nah, itu yang saya tahu ya, yang saya mendapatkan. Kenapa itu ada larangan seperti itu? Karena waktu itu
tiang itu digunakan biasanya tempat para jin di situ, tiang-tiang itu. Wallahu a'lam. Nah, itulah orang salafi memakai hadis itu. Tidak tahu apa asbabul wurudnya, kenapa disebabkan kalau Nabi melarang salat di antara tiang tadi. Nah, dia pakai itu, maka sehingga di masjid kita ini ada sebagian orang-orang salafi, entah dia kenapa seperti atau memang dia kepingin berdakwah sengaja di situ salatnya, sengaja dia bikin shop yang keempat supaya bikin shop kelima itu ada, shop keempat kosong karena ada tiang-tiang. Saya kalau mendapatkan orang seperti itu, saya nggak usah pakai dalil-dalilan kata saya. Coba sampean nanti berangkat umrah atau berangkat haji di Masjid Nabawi khususnya atau di dalam Masjidil Haram, semuanya tiang semua itu. Maka tiangnya gede-gede, tiangnya itu lebih 2 kali lipat ini ada mungkin. Bukan 2 kali lipat, 4 kali lipat ini tiangnya ini. Gede-gede tiangnya itu. Di bawahnya ada blower AC, gede tiangnya itu. Nggak ada satupun yang melarang itu. Tetap aja shop itu di antara tiang-tiang itu diisi. Saya terkadang tuh mau maju, nggak ada yang shop di sini. Akhirnya kalau saya datang terlambat tuh mau masuk di sini, nggak ada orangnya, semuanya di situ. Ya kita ikut di situ lah akhirnya. Padahal itu sebenarnya jangan diputus shop itu. Kalau tidak ada hajat jangan diputus. Nah itu ya, ala kulli hal. Karena sudah terbiasa, coba nanti kalau sholat isya pasti kosong lagi nih. Pasti kosong lagi itu ya. Pasti kosong lagi. Jadi dibikin shop yang kelima situ. Akhirnya shop yang keempat ini kosong sehingga ada yang shop yang ketiga dengan shop kelima. Antara shop ketiga dengan shop kelima itu jaraknya jauh tuh. Ya, jauh. Jaraknya itu dihitung bukan kepala ya, kaki dengan kaki. Coba lihat hitung. Kakinya makmum shop yang ketiga dengan kakinya makmum yang shop kelima itu berapa meter kira-kira? 2 meter lebih. 240. Jauh. Ya kan ya? Jauh. Ala kulli hal. Itu kadang itu kalau datang ya sudah, karena di sini nggak ada yang orangnya situ. Saya datang tuh. Umpung ada shop kosong sebiji di situ, ada anak-anak, saya masukin di situ. Yang kosong tadi, jadi masuk di shop ketiga. Ada kulli hal, jadi bukan antara imam dengan makmum saja, jaraknya tidak boleh jauh ya. Begitu juga antara shop dengan shop di depan dengan shop yang berikutnya itu tidak boleh lebih daripada 1,5 meter. Jadi harus nyambung terus seperti itu. Lanjut. Keterangan 1. Setiap pekerjaan yang makruh di dalam sholat berjamaah apabila dikerjakan ketika sholat berjamaah maka itu akan mengurangi nilai pahala dari sholat berjamaah kecuali tidak meratakan shaf. Ini pendapatnya Imam Romli. Nah, jadi kalau ada satu kesalahan makruh dibuat oleh salah satu para jamaah, maka imbasnya itu kena semua. Imbasnya kena semua. Nah, kecuali apa tadi? Tidak meluruskan atau tidak merapikan shaf. Tidak lurus atau tidak rapat. Menurut pendapat Imam Romli, yang kena kurang pahalanya adalah cuman orang itu. Betul kan ya? Imam Romli tadi. Betul, Imam Romli. Nah, cuman orang itu saja. Tapi pendapat yang lain bukan hanya orang itu saja, kena imbas semuanya. Nah, saya menyimpulkan ini ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan kalau ada salah satu jamaah melakukan kesalahan, melakukan perbuatan makruh, seperti umpama shopnya tidak rapat atau tidak lurus, ada shop yang kosong dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan makruh di dalam berjamaah ada salah satu yang mengerjakannya. Di sini ada 3 pendapat. Yang pertama,
yang agak kerasan adalah satu jamaah itu kena sanksi semuanya, kena pengurangan nilai. Kena pengurangan nih nilai salat berjamaah. Lah kenapa? Namanya satu tim, harus kerjasama. Orang pemain sepak bola saja kan ya, satu yang melanggar kena imbas gak semuanya? Kena imbas. Satu melanggar kartu kuning, memang yang kena kartu kuning ini, tetapi mental semua pemain kena, mental para penonton kena, mental daripada pelatihnya kena. Nah itu tuh. Akhirnya 2 kali kartu kuning. Yang dikeluarkan siapa? Yang dikeluarkan cuma orang yang kena kartu kuning 2 kali, kartu merah jadinya. Tapi dampaknya kena siapa? Semua pemain itu kena semua. Ya, ofisialnya kena, merasa mentalnya jatuh, penonton juga begitu. Wah, kenapa lo? Kena imbas semuanya. Nah, jadi ada pendapat yang mengatakan pertama, satu orang yang melakukan perbuatan makruh dalam berjamaah, maka satu jamaah kena pengurangan nilai. Ini menurut pendapat yang tegas seperti yang kita sebutkan tadi. Pendapat yang kedua adalah yang agak keringanan dari yang pertama. Apa itu? Yaitu yang kena makruh adalah orang tersebut dan setelah shop yang setelah orang itu. Jadi kalau umpama ada orang yang tidak mau ngisi shop ini, yang kena sanksi makruh adalah satu shop yang setelahnya semua. Dari orang yang melakukan kesalahan tadi, perbuatan makruh, sampai ke belakang semuanya. Yang di depan aman, yang belakang kena semuanya. Paham kira-kira? Nah seperti itu tuh. Nanti kita bahas ya, nanti kita bahas. Kemudian pendapat yang ketiga, yang pendapat Imam Ramli, tapi itu khusus dalam masalah tidak shop, tidak merapikan shop. Apa itu? Yang kena sanksi adalah dia sendiri. Dia sendiri. Bahkan kena sanksi juga orang yang di sampingnya yang tidak mau memberikan teguran, tidak mau menasehati. Makanya sebenarnya bukan hanya imam yang bertugas menyampaikan lurus rapat. Imam iya bertugas itu, tapi dia cuman mengomandokan saja. Ya, tidak mungkin imam melihat sampai sop-sop yang ke belakang sana kalau penuh. Jadi imam lurus rapat, kata imam lurus rapat, itu komando imam. Nah imam melihat cuman yang dia bisa lihat, sisanya itu saling nasihat menasihati. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang beriman, beramal soleh, dan orang yang saling menasihati dalam kebenaran, dan orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Itu. Jadi kalau ada orang berbuat salah, dia tidak tegur, dia tidak bantu orang tadi untuk menuju jalan yang baik, maka orang yang melihat tadi itu rugi. Apalagi orang yang melakukan kesalahan tadi. Nah, jadi ada 3 pendapat seperti itu. Mudah dipaham kira-kira ya? Baik, untuk masalah anak kecil yang ikut salat berjamaah di masjid, saya pribadi sangat setuju membolehkan, setuju kalau ada bapak-bapak membawa anak atau cucunya salat di masjid. Oh ribut, biasa anak-anak kita juga dulu ribut masih kecil, ingat gak? Habis sholat tarawih di luar main mercon. Biasa anak-anak itu ribut. Lalu gimana caranya supaya nggak ribut? Nah, saya melihat ada di Masjid At-Taqwa. Itu dulu ya, nggak tahu sekarang saya kurang perhatian. Kayaknya di atas itu nggak ada lagi anak-anak. Kayaknya di bawah anak-anak. Kalau dulu Masjid At-Taqwa yang dulu yang masih cuma 1 lantai, itu anak-anak salat di masjid. Mungkin ada 20 atau 30 orang. Tapi mereka tidak masuk di shop laki-laki atau bapak-bapak. Mereka dibikin shop sendiri. Dan memang urutan shop kita sudah bahas belum ya?
Sudah ya urutan saf itu, laki-laki yang tua alim, kemudian yang muda, kemudian yang lebih muda, kemudian anak-anak, kemudian bencong asli, ya kemudian perempuan yang tua, kemudian yang agak muda, sampai yang akhirnya anak-anak perempuan di belakang. Nah jadi yang saya lihat dulu yang besar-besar, yang sop yang orang dewasa lah ya. Kemudian anak-anak ini dibikin sop di belakang sana. Jadi seperti kita ini sop yang keempat kosong, kemudian dibikin sop yang kelima. Lalu ada penjaganya berdua. Penjaganya berdua, kanan kiri ada yang jaga. Dan kan yang penjaganya nggak sholat berjamaah, dia juga nungguin saja anak-anak itu sholat. Setelah selesai imam, anak-anak ini disuruh keluar. Ya, kalau dia sudah mengerti duduk di masjid dengan diam, silakan di masjid. Tapi kalau enggak, dia disuruh keluar. Kalau dia mau mainan, suruh keluar. Nah, setelah salam yang berdua ini, yang penjaganya tadi ini, mereka salat berjamaah lagi. Salat berjamaah lagi. Nah, kalau kita mau kerjasama dengan cara seperti itu, alangkah baiknya bisa dimusyawarahkan pengurus seperti itu. Ya, para pengurus itu kan memegang kekuasaan di masjid itu, bagaimana supaya memakmurkan masjid ini. Bukan hanya orang tua yang sholat di masjid, tapi generasi kita gimana? Kalau kita nggak didik anak-anak kecil itu dari sekarang ke masjid, nggak bakalan nanti kalau dia sudah besar mau ke masjid. Jangan harap jauh sekali harapan itu terjadi kalau dia mau ke masjid, kecuali betul-betul dapat hidayah. Nah, jadi caranya begitu. Atau kalau seandainya tidak ada penjaganya, orang tua membawa anaknya, maka carilah posisi di ujung. Di posisi di ujung, orang tuanya dekat ujung dinding, kemudian anaknya taruh di ujung dinding sana. Kalau anak ini diperkirakan dia masih bisa main-main, nah taruh sana. Tapi kalau dia tidak main-main, bapaknya nyuruh, nak kamu sholat di belakang. Ya, bapaknya suruh sholat belakang. Dan begitu juga jamaah yang lain kalau bisa menaruh anak-anak kecil di sholat belakang. Itu kalau dia sudah bisa rapi, tidak lagi main-main. Tapi kalau anak-anak itu masih bisa main-main, alangkah baiknya ada penjaga 2 orang. Mudah dipaham maksud saya ini ya. Nah, itu yang paling baik seperti itu. Ada beberapa masjid saya lihat seperti itu. Ada beberapa masjid yang saya lihat melakukan seperti itu. Kenapa? Karena mereka kompak. Pengurusnya kompak, pengurusnya ngerti tentang tata cara sholat, bukan hanya masalah keuangan aja yang ahli, tapi bagaimana mengelola supaya masjid itu makmur. Ya, kan ada sebagian masjid itu menjadikan pengurus, ya masjid, menjadikan pengurus masjid itu yang ngerti cuman masalah surat menyurat, yang bisa bikin proposal, terus punya nama kalau ada minta sumbangan ke pemerintah, itu saja. Tapi dia nggak ngerti untuk masalah kemakmuran masjid, itu nggak ngerti. Akhirnya bikin WC salah, WC-nya menghadap kiblat, itu ada dulu masjid seperti itu. Ada 1-2. Ya, kemudian bikin ini cara salah. Ya, dia mau masuk ke WC ada kubangan air, masuklah kaki seseorang masuk ke situ, kubangan air tadi, airnya nggak sampai 2 kula dan tidak mengalir begitu. Akhirnya apa? Kacau semuanya air tadi. Kalau seandainya ada salah satu kaki jamaah yang masuk ke WC tadi benajis kakinya, lalu masuk ke dalam kubangan air yang kurang 2 kula tadi, habis semuanya, benajis semua. Kenapa? Mau nurutin di Jawa katanya. Lah di Jawa itu airnya mengalir. Bahkan saya ada pernah datang ke satu masjid di Batu waktu saya ada kunjungan daerah Batu Malang. Saya mau ke WC-nya. Pas mau masuk WC harus ngeliat kubangan air, tapi airnya ya Allah bersihnya. Masuklah kaki saya kira cuman cetek, cuman dangkal ya sampai semata kaki. Ternyata nih hampir sampai ke lutut. Kata sini kalau berenang ini. La ilaha illallah, kata sini bagus ini, diturutin bagus ini. Cuman kita di Balikpapan nggak bisa seperti itu, bangkrut kita PDAM, berapa bayarnya? Nah, ada saya lihat di Samarinda itu
di media sosial di Facebook, tapi sudah lama, mungkin ada 3 tahun yang atau 4 tahun yang lalu. Apa dia namakan tuh ya? Jembatan suci atau apa namanya itu? Lupa saya namanya itu apa? Jembatan suci atau apa? Jadi kalau ada orang mau masuk ke tempat wudhu atau mau masuk ke WC ya, itu ada lewati pintu, umpama pintu seperti ini ya, segini pintunya. Di sini ada kayak besi itu dibikin. Jadi kalau dia masuk, lalu orang ini akan menginjak titian tadi itu, menginjak, ketika diinjak ini besinya tuh turun, zeng gitu nah. Terturun dia. Nah, ketika terturun otomatis air keluar, menyemprot kaki orang itu. Menyemprot kaki orang itu sehingga kaki orang itu steril lagi daripada najis kalau ada najisnya. Apa namanya itu? Disebut apa? Titian suci atau apa, lupa saya namanya itu. Dijual itu. Kemarin dijual, cuman saya tidak tahu linknya di mana sekarang itu. Itu harganya kalau nggak salah 5 juta. 5 juta. Jadi kalau kita injak itu langsung keluar air. Itulah yang seperti orang yang waktu corona itu nyuci tangan, dia injak, kalau mau nyuci tangan injak kakinya itu keluar air. Tapi di tangan. Kalau enggak, ketika injak benda itu terturun besinya, kemudian air akan menyemprot dia punya kaki. Nah, seperti itu tuh. Saking ngerti, orang ini ngerti tentang mengurus masalah masjid, bukan hanya masalah keuangan, tetapi juga ngerti bagaimana memakmurkan masjid tadi. Dan itu yang saya lihat ya tadi, kebanyakan kita merapatkan itu, pengurus masjid itu terkadang nggak ngerti tentang masalah masjid, kerapian masjid, bagaimana memakmurkan masjid. Lalu dipilih pengurus tadi, pengurus cuma ngerti duit, dia ngerti duit, akhirnya berapa banyak, mohon maaf, yang korupsi itu. Yang korupsi banyak sekali, nggak 1-2 di balik papan yang saya tahu masjid itu yang korupsi, sampai ada yang main miliaran, ada yang main ratusan juta, nggak 1-2 seperti itu. Kenapa? Karena dia ngerti dengan duit, lalu diputarlah duit, tapi nggak ngerti dengan masalah urusan masjid dan kemakmuran masjid itu. Yang lebih parah lagi, pengurus masjid ini pelit sekali. Pelit, arti pelit itu ya pelit. Arti orang balik apa? Sake katanya. Ada satu pengurus masjid datang ke saya, katanya, Pak, katanya, kita ini di masjid ini sering khotib nggak datang. Khotib sering nggak datang. Saya lihat orang ini, nggak banyak ngomong saya, cuman saya bilang gini, Pak, saya mau tanya, berapa ngasih bisyarahnya kepada khotib itu? Maka masjidnya di tengah kota. Berapa ngasih bisyarah kepada khotib? Sekian. Jangan salahkan khotib, Pak, salahkan sampean. Kenapa? Pelit. Pak, pelit. Jadi kalau ada khotib nggak datang, jangan salahkan mereka. Itu pelajaran buat sampean-sampean. Kenapa tidak menghargai? Coba sampean pikir, kalau sampean bikin acara PHBI, ngundang kiai atau ustadz dari mana, dari Jawa, dari mana-mana, dari luar, bisa dikasih sampai 5 juta, 7 juta, belum tiketnya, belum lagi hotelnya dan sebagainya, dijemput pakai mobil Alphard. Padahal mereka belum tentu setahun sekali datang ke sini. Ustadz yang kalian undang ini, yang kalian tugaskan di masjid sampean, terkadang dia pakai motor, kehujanan, motornya butut lagi. Sampean tidak hargai mereka, sampean tidak mengerti dalam masalah ini. Itu sering seperti itu terjadi itu. Nah, itu kalau sudah pengurus pelit, repot itu. Sama juga kaum, saya pernah nasihati, tidak 1-2 saya nasihati itu para pengurus masjid. Katanya kami di tempat ini, Pak, kaum tuh nggak ada yang tenang, pasti berhenti. Kata saya, kenapa sih ini? Oh, ternyata ada kasusnya yang pengurus ini terlalu gimana begitu, selek terus dengan kaum. Jadi kalau ada masuk ke situ kaum, pasti tidak tahan. Ada masjid itu, saya tahu ada satu masjid itu, pasti berkelahi terus antara kaum dengan
ada yang gajinya nggak sesuai dan sebagainya. Saya sarankan kepada pengurus masjid itu, saya bilang begini, Pak, kalau imam atau kaum itu mau aman, ada caranya. Mungkin kita gaji nggak usah besar-besar banget, tapi ada caranya. Gimana? Bikinkan dia toko, lalu dia jualan di situ, aman dia, nggak lagi kemana-mana. Kan ada imam itu, dia jadi imam, tapi dalam seminggu itu berapa kali keluar tuh, izin. Jamaah tuh pasti ada yang nyeletuk, wah izin terus, gaji sempurna, tapi sering keluar. Ya kenapa? Karena imamnya ini sering ada job kemana, job ke sana. Kita paham aja seperti itu. Tapi kata saya, kalau mau aman supaya nggak kemana-mana, bikinkan dia toko, jualan dia di situ, aman tuh, nggak kemana-mana tuh kaum dia, nggak mau pergi. Kenapa? Karena sudah ada penghasilan di situ. Dan itu ada beberapa masjid yang saya sarankan seperti itu dan melakukannya. Aman nggak? Aman Pak. Gaji nggak usah besar-besar. Cuma dikasih toko, tokonya nggak usah disuruh bayar, nggak usah disuruh sewa, sudah tempatin aja. Dia putar duitnya di situ, aman dia, tenang dia. Sampai adzan, sampai waktu dia tutup warungnya, dia masuk masjid aman, dia adzan sebagainya, tenang dia seperti itu. Dan awet sekali, dan sangat awet sekali. Nah itu jadi, kok kita larinya ke situ tadi ya, gara-gara masalah anak tadi. Nah ala kulli hal itu sangat diperlukan perhatian ya, diperhatian di dalam pengurus dengan jamaah, pengurus dengan para ustadz-ustadz yang datang. Terus terang saya agak tegas masalah yang seperti itu kalau tidak ada yang menghargai dengan ustadz lokal. Ketika ustadz luar yang datang, wah luar biasa antusiasnya, datang berebutan, saling cium apa. Padahal mohon maaf, saya mohon maaf bukan merasa menganggap rendah kiai-kiai di Balikpapan, ustadz-ustadz di Balikpapan. Mereka tuh alim-alim banyak. Sampai ke luar negeri, dapat sanad kitab tuh banyak sekali. Ya, dapat sanad ke ilmu tuh banyak. Cuman ya tadi karena kita tidak perhatian, tidak mengerti dengan masalah itu. Akhirnya apa? Ngundang yang dari luar, waduh luar biasa mahalnya. Ceramah sejam. Ini maksimal sejam, jarang lebih daripada itu, tidak tahan para penceramah sejam. Sejam lah ceramah. Nanti pulang dari acara tersebut, apa isi ceramahnya? Lucu. Wah lucu banget itu ustaz ceramah, pokoknya lucu. Tidak ada yang hikmat itu tidak ada. Lucunya aja yang diambil. Ini mau dengar ceramah atau mau dengar pelawak? Kalau mau dengar pelawak sekalian datangan pelawak. Berapa banyak para pelawak jadi ustaz? Kan banyak tuh. Nah jadi kita harus mikir itu, bagaimana ya tadi supaya para guru-guru kita itu, para khatib dan sebagainya nggak cari-cari alasan. Izinnya saya nggak hadir hari ini. Coba pikirkan berapa kita kasih itu, ya. Dan coba lihat ya, kalau kita banyak memberikan uang dari yang sumbangan ini, dari uang infak, ini kan dari umat untuk umat nih, untuk kemaslahatan. Lihatin saja, nggak pernah kosong kas masjid itu, nggak pernah kosong. Datang lagi. Itu masjid yang di Jogja itu masjid apa namanya? Jogorian atau apa itu? Dia punya prinsip uang tidak boleh ada di masjid. Bagaimana caranya uang tuh nggak ada? Artinya kasnya nggak ada. Kalau diumumkan kas nol. Bukan masjidnya nggak punya duit, duitnya banyak. Tapi kalau ada sumbangan orang langsung bagi. Jamaahnya banyak sekali. Orang yang datang ke situ banyak. Jadi kalau pengumuman perlu ini langsung orang nyumbang semua, langsung habis duitnya, nggak ada disimpan. Orang datang ke situ kehilangan sendal, diganti sendal baru. Orang datang ke situ kehilangan motor, motornya diganti baru. Orang datang ke situ kehilangan bini. Cari sendiri, tidak mungkin kehilangan bini. Artinya subhanallah tuh masjid. Kalau sholat subuh manusianya banyak, habis sholat subuh makan, tempat istirahat, orang mau musafir, mau singgah, ada tempatnya. Begitu masjid. Ini apa kita punya masjid? Diumumkan 1 miliar, ratus juta, cuman bangga di situ. Cek aja duitnya, belum tentu ada.
Ada sampai 200 rupiah, 50 rupiah kan sampai detail nih. Lihat aja duitnya, ada enggak? Dan itu enggak 1-2 di masjid. Enggak 1-2 seperti itu. Banyak kejadian kita di masjid ini. Nah, oleh karenanya kalau kita ingin mengangkat pengurus masjid, bukan hanya ahli dalam masalah keduitan, tapi yang mengerti itu yang penting itu adalah bagaimana orang ini yang diangkat adanya orangnya rajin ke masjid, orang yang ngerti bagaimana memakmurkan masjid, mengerti bagaimana menghargai para ustadz, para kaum, para imam dan para jamaah yang datang, dihargai jamaah itu datang, sehingga ketika dia datang merasa senang, enak masjidnya. Masjidnya pakai AC, masjidnya bersih. Itu yang membuat jamaah itu rindu datang ke masjid itu lagi. Ya, baik, cukup sekian dulu, kelewatan sudah. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah nanti saya berangkat tanggal 10 Oktober, jadi mungkin ada satu kali pertemuan lagi ya. Saya berangkat nanti tanggal 10 Oktober hari Senin, insyaallah. Kita ada satu pertemuan lagi insyaallah sebelum saya berangkat umrah. Semoga ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nastaudiuka hadhil ma'lumat ma ta'allamna min ulumiddin fa'arji'ha ilaina kullama nahtaj ilaiha waj'alna minal 'amilin bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.